Nah, ini parah ini. Ini parah. Ya Allah, pengajian kok ada dangdutnya ya, ada musiknya. Jadi dikira itu bapak-bapak ini mengira kalau ustazahnya ini adalah biduan. Ada-ada aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi di video ini saya akan mereaksi tentang pengajian tapi diiringi dengan dangdut, diiringi dengan musik. Nah, apa pandangan para ulama tentang hukum musik dan apakah menggabungkan antara hak dan yang batil? Apakah ini hal yang baik? Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak hadis tentang musik. Nah, oke teman-teman semuanya, hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanm al-Asy'ari. Dia berkata, Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, demi Allah, dia tidak berdusta kepadaku. Dia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan, yaitu zina, kemudian sutra, kemudian khamr, yaitu minuman keras, dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di lereng sebuah gunung dan binatang ternak mereka. Lalu seseorang mendatangi mereka, yaitu orang fakir, untuk suatu keperluan. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami besok hari. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lihat ya, yaitu acara pengajian diiringi dengan dangdut. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo terus Toma. Masa awak Pak Arto kula pun kathah mboten usah matur nuwun mboten usah. Duit wis akeh Pak matur nuwun. Matur suwun muga-muga barokah amin Allahumma. Nah, teman-teman semuanya ya, sudah menyaksikan ya bagaimana pengajian itu yang isinya adalah disampaikan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, dan kemudian ini disampaikan dengan menggunakan alat musik. Jadi tidak akan menyatu musik dengan dakwah. Kemudian apakah Nabi dan para sahabat dalam mendakwahkan kepada kaum jahiliyah dulu itu menggunakan alat musik? Tentunya tidak ya teman-teman semuanya. Jadi Nabi SAW itu berdakwah dengan tidak menggunakan musik. Oke teman-teman semuanya, apakah berdakwah dengan menggunakan musik, apakah ini diperbolehkan oleh ajaran Islam? Nah, mari kita simak penjelasan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita simak ya. Banyak orang mengatakan kalau Wali Songo, para wali dahulu datang ke Indonesia dengan budaya termasuk dengan nyanyian. Iya. Ada perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, kullun yu'khadhu minhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang ditolak dan diambil perkataannya kecuali beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW, kecuali itu yang dikubur di kuburan tersebut. Siapapun tidak bisa kita jadikan panutan ketika bertentangan dengan syariat Islam. Taib.
Masuk Islam melalui mereka, Ustaz. Taib, masuk Islam melalui mereka. Tetapi apakah kemudian kita ridha dengan Islam yang menentang dari ajaran agama Islam? Tidak benar. Ya. Dan Rasulullah SAW sosok pendakwah yang paling sukses. Beliau tidak pernah melakukan dakwahnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang berdakwah dengan musik. Wallahu a'lam. Nah, oke, teman-teman semuanya, jadi kita sudah jelas ya bagaimana pendapat oleh Al-Ustadz Zainuddin LC terkait dengan berdakwah dengan menggunakan musik. Beliau berkata bahwa Nabi SAW adalah dakwah sukses di masa beliau. Bahkan Nabi SAW tidak pernah menggunakan alat-alat musik, dan kemudian diikuti para sahabat juga tidak pernah menggunakan alat-alat musik untuk menyampaikan dakwah. Dan kemudian para tabi'in juga tidak pernah menyampaikan dakwah dengan menggunakan musik. Jadi mana yang harus kita ikuti? Apakah Nabi SAW dan generasi yang saat ini, yang seperti ceramah tadi ya, ustazah tadi itu berdakwah dengan menggunakan alat musik. Nah, oke, teman-teman semuanya, dari Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala, lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suara tadi?" Aku berkata, "Iya, aku masih mendengarnya." Kemudian Ibnu Umar terus berjalan. Lalu aku berkata, "Aku tidak mendengarnya lagi." Barulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu lalu berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah SAW ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala, beliau melakukannya seperti tadi." Adapun melantunkan bait-bait syair alias nasyid asalnya dibolehkan, namun tidak berlaku secara mutlak. Melantunkan bait syair nasyid yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, bukan lantunan yang mendayu-dayu sebagaimana yang diperagakan oleh para wanita. Yang kedua, nasyid tersebut tidak sampai melalaikan dari mendengarkan Al-Quran. Dan yang ketiga, nasyid tersebut terlepas dari nada-nada yang dapat membuat orang yang mendengarnya menari dan berdansa. Dan yang keempat, tidak diiringi alat musik. Dan yang kelima, maksud mendengarkannya bukan mendengarkan nyanyian dan nadanya, namun tujuannya adalah untuk mendengar nasyid bait syair. Dan yang keenam, diperbolehkan bagi wanita untuk memukul rebana pada acara-acara yang penuh kegembiraan dan masyru', yaitu disyariatkan. Yang ketujuh, maksud nasyid ini adalah untuk memberi dorongan semangat ketika keletihan atau ketika berjihad. Dan yang kedelapan, tidak sampai melalaikan dari yang wajib atau melarang dari kewajiban. Nah, teman-teman semuanya, ingatlah bahwa Al-Quran dan musik sama sekali tidak bisa bersatu dalam satu hati. Kita bisa memperhatikan perkataan murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, sungguh nyanyian dapat memalingkan hati seseorang dari memahami, merenungkan, dan mengamalkan isi Al-Quran. Ingatlah, Al-Quran dan nyanyian selamanya tidaklah mungkin bersatu dalam satu hati, karena keduanya itu saling bertolak belakang. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan diri dan menjauhi berbagai bentuk syahwat yang menggoda jiwa. Al-Quran memerintahkan untuk menjauhi sebab-sebab seseorang melenceng dari kebenaran dan melarang mengikuti langkah-langkah syaitan. Sedangkan nyanyian memerintahkan pada hal-hal yang kontra, yaitu berlawanan dengan hal-hal tadi. Nah, oke, teman-teman semuanya, jadi kita sudah jelas ya penjelasan dari Ustadz Zainuddin LC dan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari perkataan para ulama. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita perbanyak untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, agar kita terhindar dari syubhat-syubhat yang seperti tadi. Nah, oke, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.